Oh ya, ada pertanyaan titipan nih. Siap. Titipan dari sebelah sana lah pokoknya. Siap. Dia bilang, kan janjinya nggak akan laporin. Siap. Nggak akan kehukum. Kok dilaporin? Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Gitu. Berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya. Kalau kayak gitu bener dong kata Marcel Siap. bahwa nggak akan pernah bisa dibuktikan. Dan siapa yang suruh untuk membuktikan? Kalau ini bagaimana? Tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin, saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini. Punya. Oh, siap. Kalau Siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di acara saya, Nginfus bareng DRL. Tapi hari ini saya nggak nginfus, karena nggak bisa tembus di kulitnya. Dan hari ini spesial banget, saya kedatangan Gus Samsudin. Siap, hari siap. apa hari ini saya ya? Jadi tadi pagi datang pesulap merah, ngobrol dengan saya. Sorenya Gus Samsudin ya. Siap. Salam kenal Gus Samsudin. Salam Saya kenal. sebelum kita mulai nih ya, sebelum kita mulai ya, Siap. kita mau fair dan objektif. Siap. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya tidak percaya mistis. Siap. Saya tidak percaya pengobatan yang sekilas yang saya lihat ya. Siap. Kecuali kalau kita ngobrol nanti lebih dalam, oh ternyata ada yang sesuatu hal yang berbeda. Siap. Saya nggak percaya yang kayak santet, pelet dan lain sebagainya, karena saya ngerasa apalagi saya dokter, saya sekolah Siap. tinggi juga. Siap. Tapi di sini saya sediakan ruang sebesar-besarnya untuk Gus Samsudin untuk klarifikasi pembuktian atau apa. Tapi saya pasti akan counter secara objektif juga. Siap. Jadi di antara kita nggak ada hard feeling atau tersinggung. Oke? Siap. Kita debatnya debat terbuka dan sehat. Mantap. Oke. Sebelumnya saya panggil apa dulu nih? Panggil Kang aja. Kang. Tapi panggil terkenalnya Gus Samsudin. Abah Samsudin juga. Gus itu dari mana sih ngomong-ngomong sebelumnya? Gus itu panggilan orang Jawa untuk anak laki-laki. Oh. Tole Gus. Gus itu artinya adalah bagusnya hati. Oh, Karena bukan hati itu tempatnya Gusti. Gitu orang Jawa itu bilang gitu. bukan keagamaan gitu. Bukan. Bukan yang Gus artinya anak kiai atau apa, bukan. Itu salah pemahaman lagi. Oh, salah pemahaman ya. Iya. Jadi Gus itu kayak bagus gitu Iya, ya. Kayak saya itu dipanggil cah bagus kayak gitu. Ah iya iya. Saya ada baca itu di KBLI memang Gus itu juga kayak bagus panggilan untuk anak itu. laki-laki. Hanya tergantung persepsi pemikirannya aja. Ah, persepsi pemikirannya. Iya. Jadi tapi nama asli itu nama panggung gitu. Nama aslinya Samsudin. Saya aslinya Samsudin. Di Namanya KTP pun juga Samsudin. Oh, Gitu. bener. Oke. Jadi tinggalnya di Blitar. Saya tinggalnya di Blitar, Desa Rejowinangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Di Blitar. Berarti itu Siap. berapa jam dari Surabaya ya? 4 jam lah, insya Allah. Naik mobil. mobil 4 jam dari Surabaya. Siap. Dan di situ itu apa itu desa atau apa itu ya? Desa maksudnya. Desa ya? Desa. Siap. Desa ya? Dan Siap. punya padepokan. Ada Padepokan. Apa itu padepokan? Padepokan Nurjat Sejati. Apa itu padepokan itu apa sih? Padepokan itu perkumpulan ya. Perkumpulan. Ini adalah warisan dari leluhur kita, terutama saya orang Jawa. Itu memang Oke. Padepokan. Gitu. Jadi padepokan itu perkumpulan pendekar atau perkumpulan sekelompok orang lah ya, kita bilang kayak gitu ya. Ya, intinya perkumpulan untuk berkumpul bersama-sama. Di situ ada wadahnya seperti spiritual, ada ngajinya, ada juga untuk sosialnya, masyarakatnya. Gitu. Dan Kang Samsudin buka pengobatan di situ. Iya, ada Pengobatan pengobatannya. apa? Alternatif. Alternatif. Iya. Dan itu ada izinnya. Ada. Kemarin saya ada lihat videonya keluarin, saya ada Kemenkumham ya. Siap. Itu untuk padepokannya. Iya. Ya. Terus ada izin untuk Prakteknya. prakteknya. Iya. Nah, praktek apa itu? Pengobatan tradisional pasti. Karena yang bisa diizinkan di Dinas Kesehatan itu hanya satu, pijat. Oke. Nah, pijat sendiri ada beberapa tendensi hukumnya ya. Ada yang pijat secara totok, ada yang pijat saraf, ada juga pijat tradisional gitu. Khusus untuk saya sebenarnya pada bagian totok di titik kahilnya atau pijat di bagian titik kahilnya. Ini ada di dalam agama saya. Oh, mohon maaf, agamanya? Saya Katolik, tapi nggak siap, apa-apa. Siap. Ya, ini saya jelaskan menurut dari tendensi hukumnya ya. Sebab kalau kita berbicara ini kan harus sesuai dengan tendensi dari keilmuannya. Oke. Jadi sedikit juga saya jelaskan. Karena saya sendiri kan dari Al-Hikmah. Begitu, Al-Hikmah atau peruqyah yang ada di jalur tendensi hukumnya ke agama. Oke, Begitu. Siap. nggak apa-apa. Saya percaya banget dengan agama, Siap. dan saya percaya juga pengobatan dengan cara agama. Saya Siap. percaya banget Siap. itu. Siap. Tapi pertanyaannya berarti izinnya ini adalah izin pijat tradisional. Dan Kang Samsudin punya sertifikat kompetensi Ada. atau apa? Ada izin sertifikat langsung dari Dinas Kesehatan. Namanya itu SPT namanya. Jadi Untuk
Praktek. Pijat tradisional. Iya, pijat tradisional. Tapi yang saya nonton di YouTube-nya, Siap. ini kan bukan pijat. Iya. Koreksi saya kalau saya salah. Siap, ya. Kalau pijat itu kan pijat atau apa kayak gitu punya terapi atau apa saya sering lihat kayak. Tapi kan yang saya ngelihat ini kayak memindahkan jin dari satu orang ke tempat lain nih. Iya. Ya. Atau pijat kepala mengambil suatu barang kiriman. Siap. Ya, atau juga pengobatan-pengobatan lainnya. Siap. Entah itu kan tapi kan nggak sesuai dengan kita ngomong perizinan dulu ya ini siap, ya. siap, Nanti kita siap. bahas lagi lebih dalam lagi ke apa yang bisa diobatin, ada yang bisa, tapi kita step-step satu-satu nih. Siap. Tapi kan itu kan nggak sesuai dengan perizinan. Iya. Makanya kemarin ketika saya berada di Dinas Kesehatan, ketika itu saya dipanggil di Polres untuk memberitahukan klarifikasi tentang apa yang terjadi. Dan perlu untuk ditandai garis miring di situ bahwa dari Dinas Kesehatan menyatakan tidak ada masalah hukum apapun yang terjadi di Padepokan. Tidak ada yang melanggar dari situ. Itu poin utamanya. Oke. Dari Dinas Kesehatan. Ini nanti bisa di cross check di Polres Blitar. Itu yang pertama. Dinas Kesehatannya bilang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Meskipun yang pijat, tapi apa yang dikerjakan yang lain nggak ada masalah. Iya, karena di situ ada penjelasannya sayang. Seperti contoh, pijat itu kan tandanya ialah menekan bagian tubuhnya. Sedangkan apa yang saya lakukan itu pijat dengan menggunakan doa. Jadi ketika prakteknya memijat, tetapi ada doa-doa yang saya lakukan. Nah, contoh ketika kita meruqyah, di situ kita menekan 3 titik kahil yang ada di dalam tubuh kita, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya jelaskan, apakah ketika saya memijat seseorang, lalu saya membaca doa, di situ salah. Oh, oke. Jadi pijat di kepala saya dan pijat yang dimaksud dengan Kang Samsudin itu berbeda. Jadi pijat yang di kepala saya itu adalah pijat yang kayak gini, kayak gitu. Pijat itu adalah masas. Masas itu artinya pengulangan tekanan berkali-kali. Kalau ini kan maksudnya Kang Samsudin tuh menekan pada titik tertentu. Siap. Yang ada dalam ajaran agama Siap. Kang Samsudin untuk menghasilkan suatu pengobatan. Iya. Benar ya kayak gitu ya? Makanya saya katakan ketika berbicara harus sesuai dengan tendensi hukumnya, dengan tendensi ilmunya. Kalau sesuatu hal berbicara tidak sesuai pada tendensi hukumnya atau ilmunya, ini pun juga nanti salah kaprah. Oke, jadi kayak acupressure lah Siap. kayak gitu ya. Siap. Nah, itu belajarnya di mana? Untuk Saya Kang Samsudin. pernah ikut Abasyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Saya ikut beliau tahun 2007. Setelah itu saya berada di Pondok Al-Jannatu Darul Ma'wa. Di dalam pesantren sendiri diajarkan bagaimana cara-cara untuk menghilangkan gangguan sihir atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan penyakit. Perlu untuk dipahami bahwa ketika kita belajar ini ada kitab-kitabnya. Salah tentunya kitab Syamsul Ma'arif Kubra, kitab Al-Aufaq. Itu menerangkan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sekilas nih saya jelaskan. Bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, karena saya orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Oke. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Paling tidak ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Oke. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Selain sesuatu hal yang diajarkan, di agama kita juga ada yang disunahkan. Seperti contoh, ini mohon maaf, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu penyakit non medis karena ain. Yang kedua penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan ini ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama dikarenakan tempat. Yang kedua dikarenakan nasab. Yang ketiga dikarenakan kurangnya taat. Yang keempat dikarenakan maksiat. Kurangnya taat itu seperti ini. Contoh, perempuan itu banyak sekali yang terkena penyakit, contoh penyakit kista dan lain sebagainya, menurut dari pandangan saya, karena salah di dalam toharohnya atau ceboknya. Kalau cebok itu perempuan, kalau kita ngaji dalam usul fikih, itu mohon maaf, ini bahasa ini kalau bahasa seperti harus agak jorok ya. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya sekedar dibasuhkan saja, tetapi jarinya harus dimasukkan ke dalam.
Supaya apa? Supaya bersih. Kalau nggak bersih, nanti menimbulkan penyakit. Ini disebut dengan penyakit karena tidak taat. Atau kalau cebok perempuan itu bukan dari belakang ke depan. Nanti kotoran yang dari belakang masuk ke depan. Jadi kalau cebok itu dari depan ke belakang. Ini karena kurangnya taat. Atau di dalam agama kita sering juga diperintahkan seseorang itu untuk selalu hatinya itu senang. Hatinya itu tenang begitu. Nah ini harus dijelaskan secara mendetil hal semacam ini sebenarnya. Saya nggak mau protes itu karena menurut saya nggak ada yang saya nggak mau protes itu Siap. karena menurut saya nggak ada yang salah dengan yang tadi yang disampaikan. Kebetulan ilmu agama saya juga nggak tinggi, rendah banget. Dan satu hal lagi sebenarnya agama itu semuanya mengajarkan kebaikan dan agama itu menurut saya ya itu sesuatu hal yang baik begitu, baik untuk penganutnya masing-masing. Kita sepakat, gitu. Sepakat tentang itu. Tapi yang saya pandang ini kan Gus Samsudin, Kang Samsudin kan viral banget nih. Siap. Viral hujatan maksudnya. Gimana perasaannya viral hujatan? Iya, menurut saya hidup itu memang ya adalah masalah. Jadi kita harus bisa berdamai dengan masalah itu sendiri. Nggak ada orang yang hidup nggak punya masalah. Kita nggak ada masalah sih cari-cari masalah kok. Contoh, kita hidup sendiri, pengennya punya istri. Sudah punya istri, pengennya punya anak. Sudah punya anak, pengennya punya mantu. Sudah punya mantu, pengennya punya... Ya semuanya masalah. Oke, kita masuk ke substansi inti. Siap. Tadi kan ngomongin yang tadi nih ngomongin, saya masih di akal saya semua itu yang di ngomongin tadi apa ya, taat apa-apa, semuanya pasti di akal. Siap. Tapi kan ini kan yang saya lihat di sini kan sihir ini. Siap. Nah, pertanyaan dasarnya adalah Kang Samsudin percaya sihir? Ini begini, kalau kita orang belum Islam, saya ngomong bisa ya, baru percaya nggak dengan namanya sihir? Ini dulu, tadi jelaskan yang pertama. Tadi Panjenengan mengatakan ini kan tadi masalah sihir, kalau ini kan tadi karena tidak taat. Jadi penyakit non medis ada 3. Yang pertama ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini. Tadi yang ketiga sihir ya? Yang ketiga itu apa ya sebelum itu tadi? Belum ada. Tadi itu baru penyebabnya. Kalau ain itu karena pujian, kalau ketempelan itu karena 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat, maksiat. Yang ketiga karena sihir. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu ada 3. Ain, ketempelan, sihir. Oke, sihir itu yang kayak gimana? Sihir ini gini, saya jelaskan dulu. Tendensi hukumnya harus jelas dulu kalau berbicara ini. Sihir sendiri ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sihir itu ada. Contohnya, di surat Al-Falaq An-Nas. Di sini baginda Rasulullah menjelaskan bahwa dulu Nabi saya, baginda Rasulullah, itu pernah disihir oleh seseorang Yahudi ketika itu. Beliau sakit begitu lama, terus akhirnya diobati kemana-mana nggak sembuh. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu terima saat ini bukanlah penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada sebuah ikatan yang diikat, 11 ikatan di belakang rumahmu di bawah batu. Lalu ketika itu sahabat baginda Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat batu itu. Ketika diangkat ternyata benar. Di bawahnya itu ada sebuah ikatan. Kalau kita bilang bahasa Arabnya itu buhul, ikatan, khut, ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Ketika 11 ikatan itu, ketika itu sahabat-sahabat baginda Rasulullah melepaskan nggak ada yang bisa, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika itu malaikat Jibril menyampaikan ini loh, dilepaskan dengan menggunakan surat Al-Falaq An-Nas. Makanya surat Al-Falaq An-Nas itu ada 11 ayat karena ikatannya ada 11. Satu ayat dibaca, satu ikatan itu lepas. Nah, ini ada di dalam agama saya. Ada di dalam kitab suci saya begitu. Ini masalah tentang keyakinan tentunya. Tapi kalau di dalam semua kitab suci, ya sihir atau mukjizat itu semuanya pasti ada. Ya, pasti ada. Semua, jangankan di Al-Quran, di kitab suci saya. Terus kenapa nggak percaya? Saya tanya. Saya gini, ini yang beda yang melakukan. Iya. Kalau yang melakukan di kitab suci, itu kan tentu orang suci atau nabi atau misalnya Tuhan lah, yang kita tuhankan. Tentu kalau di zaman sekarang ini kan, Kang Samsudin itu sebagai siapa nih? Sebagai manusia orang biasa. Nah, pertanyaan saya ini adalah, apakah memang Kang Samsudin ini bisa ilmu sihir? Ini berbeda lagi tendensi hukumnya kalau berita seperti ini. Kalau yang ada di para nabi itu disebut dengan mukjizat. Kalau di para wali-wali Allah itu disebut dengan karomah. Kalau di tempat orang-orang biasa seperti kita ini, saya biasa ini disebut dengan maunah. Maunah itu diberikan kepada orang yang istiqomah. Kalau kita berbicara tentang istiqomah atau maunah itu siapapun bisa di situ.
Tapi intinya di sini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan bahwa intinya panjenengan percaya dengan sihir. Saya percaya dengan mukjizat. Siap. Saya tidak percaya dengan yang namanya magic sih. Siap. Sebenarnya. Tapi sihir percaya? Saya nggak bisa ngomong, saya Siap. nggak percaya. Siap. Karena ini kan kita ngomongnya kepercayaan dan agama ya. Iya, Saya siap, juga siap. nggak mau protes ke sana. Siap. Nanti viral saya. Tapi sihir percaya? Idol, saya nggak percaya. Sihir tidak percaya? Saya nggak Di percaya. dalam agama panjenengan ada yang menyatakan tentang sihir atau tidak? Ada, tapi Nah. sejujurnya saya tidak percaya. Iya. Ya apalagi yang kayak misalnya santet, pelet, Siap. dan lain sebagainya. Siap. Mungkin tadi kan bilang istiqomah. Berarti Kang Samsudin ngerasa Kang Samsudin istiqomah. Tidak begitu. Jadi sesuatu hal yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya itu sakti loh. Saya malah sering menyatakan kalau saya itu nggak bisa apa-apa loh. Oke. Kalau nggak sakti kayak gini, Iya. berarti Kang Samsudin mampu. Tidak. Ini Kalau perlu- nggak mampu, kenapa bisa melakukan hal-hal seperti itu? Contoh, kita sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita kuat karena dikuatkan Allah. Kita bisa melihat ini pun kalau dari segi agama karena dilihatkan oleh Allah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kemampuan kita, tapi Allah yang maha Oh, nggak mampu. bisa di kayak situ. gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Sorry, saya nggak sependapat. Siap. Contoh ya, Siap. dia ada paku ya. Siap. Kang Samsudin bisa ngeluarin dia ya. Saya nggak bisa loh. Nah, ini Berarti yang Kang Samsudin mampu dong. tidak. Saya tidak. Gini, di dalam pelajaran agama kita ada doa-doa yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, ketika kita mendoakan seseorang, ini contohnya begini. Ketika ada orang yang datang, minta didoakan ke kita, lalu kita doakan. Lalu ketika itu orang itu keluar paku, apakah karena kita mampu? Tidak, sayang. Itu karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tapi Penyayang melalui itu. perantara dari Kang Peranti dengan doa. Samsudin. Peranti dengan doa. Kalau saya itu ya terserah yang di sana saja, kan begitu gitu. maksudnya. Jadi ini yang perlu dipahami, nggih. Bukan karena kemampuan kita atau bukan atas dasar kekuatan kita, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang Artinya pada dengan dasarnya. doa yang sama, Nah. orang lain melakukan pun akan menghasilkan hal Tidak, yang sama. sayang, beda lagi. Di dalam doa itu ada kafiah-kafiahnya. Doa itu ada yang perlu untuk diriadohi, ada yang perlu untuk dipuasai, ada yang perlu untuk ditirakati di situ. Contoh, saya mengamalkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil. Di situ harus dipuasai selama 5 tahun. Nanti ketika sudah dipuasai, barulah di situ nanti bisa menimbulkan yang namanya maunah. Tapi ini juga atas dasar kehendak Allah, bukan atas dasar diri kita. Oke. Begitu. Banyak yang datang. Sudah berapa lama praktek? Saya dari tahun 2020. 2020. Oh, Siap. baru 2020, 2 tahun 3 tahun berarti. Iya, 3 tahunan. Siapa aja sih yang datang ke Kang Samsudin? Pasien-pasiennya yang kayak gimana sih? Bahkan saya pernah nangani dokter. Wah, bagus. Kayak gimana sih, Pak? Ada videonya ketika saya melakukan pengobatan di rumah sakit di Pamekasan. Rumah sakit terbesar di Pamekasan. Oke. Dan yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit. Oke. Satu poin yang perlu diketahui bahwa saya tidak pernah mau diundang orang sakit di rumah sakit. Sebab apa? Saya sangat menghormati profesi dokter. Thank you. Itu yang pertama. Jadi saya tidak mau melangkahi lah. Seperti seolah-olah saya itu datang ke rumah orang tapi tidak yang punya rumah yang mengundang. Tapi ketika di video saya, yang kalau sama lihat di channel Padepokan ada pembersihan rumah di rumah sakit Pamekasan, itu yang mengundang yang punya rumah. Jadi yang punya rumah ini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat di luar dari kenalaran. Seperti contoh sering ada kursi yang berjalan sendiri, sering melihat penampakan, dan ada perasaan was-was, takut luar biasa. Nah, ketika seperti ini, kita pengobatannya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, kita obati dulu secara non-medisnya atau fisikisnya, pikirannya dulu. Kita tenangkan. Panjenengan harus lebih berpasrah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dengan cara bagaimana? Dzikir. Itu yang kedua. Yang ketiga non-medisnya. Non-medisnya itu gangguan goibnya. Kalian percaya goib enggak? Enggak. Oh, karena gini, hidup itu ada 2, ada nyata, ada goib, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada nyata, ada goib. Itu kalau di dalam agama Sampai di saya. sana saya enggak. Sampai di sana saya sependapat semuanya. Siap. Sampai di sana saya pendapat. Berarti semuanya. yakin tentang goib. Yakin tidak yakin, saya masih bilang saya Iya. sependapat. Siap. Karena kayak gini, saya bisa jelaskan segala sesuatunya itu melalui ilmiah Iya. pun juga Siap, bisa. siap. Tapi menurut saya tidak ada yang salah di sana. Siap. Tapi yang saya lihat di video YouTube ini kan Kang Samsudin mengambil paku Siap. dari kepala. Siap. Ya. Mengambil, terus ada satu lagi video yang menurut saya sangat menarik perhatian saya. Kita Siap. buka aja sama-sama. Siap. Mungkin ini video yang sangat-sangat, ini sekalian tanya ya, ini Kang Samsudin bukan ya? Siap. Ah, ini. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Akbar. Iya, itu saya. Boleh ditunjukkan di sana videonya? Nanti bisa diputarin Siap, nanti. siap. Salli ala Sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد. Iya. Allahumma sholli Kang ala Samsudin bisa sayyidina melakukannya? Muhammad. Bisa. Sangat-sangat bisa. Mampu artinya. Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang Ada tata dilakukan caranya, di ada situ. doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana? Atau Tentu dapat? ada kitabnya. Kalau Ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada Oke. kitab Al-Afaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Oke, jadi ambil jin dari penyakit orang. Jadi orang itu kemasukan jin atau kayak gimana? Ini bahasanya harus sesuai dengan tendensi ilmunya ya. Oke, kayak gimana? Kalau kita nanti berbicara tidak sesuai tendensi hukumnya, nanti salah kaprah lagi di masyarakat. Oke, pasiennya dulu deh. Keluhan Siap. pasiennya apa sih? Iya. Keluhannya pasien ini beliau sebenarnya di video itu beliau sudah berobat selama 23 tahun Oke. penyakitnya. Penyakitnya ini menurut dokter ya, ini dari segi ilmiahnya. Tadi kalau berbicara tentang ilmu ini harus sesuai tendensi hukumnya. Ada secara ilmiah, ada secara goibiyah, ada secara agama. Sebenarnya kalau ini dibenturkan nggak akan nyambung. Oke. Karena yang tentang goib ini dipercaya, diyakini, kalau masalah sains atau kedokteran itu dipelajari. Oke. Sebenarnya sangat berbeda Nah. tendensi hukumnya. Tetapi karena menanyakan tentang masalah ini, maka saya jelaskan. Beliau ini sudah berobat ke dokter ketika itu. Saya bisa menghadirkan foto ronsennya. Itu concern ibu ini. Ada, iya. Foto ronsennya beliau ini. Ini ibu ini yang concern Coba tadi. saya lihat, saya pastikan dulu. Bisa bicara baik-baik dengan saya. Bicara baik-baik dengan saya. Bukan. Bukan, Saya tegaskan kalau itu bukan. bukan ya. Karena kalau dari sini keluhannya di dada. Siap. Benar ya? Siap. Berarti apa? Sesak napas atau bagaimana? Beliau mempunyai penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Payudara. Oke. Nah, ketika seperti ini kan pengobatannya kita dengan menggunakan 3 metode. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Oke. Sehingga dari marah tadi itulah menimbulkan gangguan gaib, masuknya gangguan jin saka. Tahu dari mana tuh? Tentu itu ada ilmunya lagi, kalau dibahas lebih panjang lagi. Begini, ketika seseorang mengalami gangguan non medis itu ada tanda-tandanya. Nggak, tahu, saya spesifik aja. Ya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami. Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non medis itu ada 3 tandanya: sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sambil saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, Siap. dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, Iya. terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, Iya. kita Siap. nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien Siap. tersebut datang dengan saya, apa Siap. penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya. Bisa jadi rokok, bisa jadi. Siap. Alkohol bisa jadi. Bisa Siap. jadi. Siap. Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, Iya. karena marah-marah dengan suami ya. Nah. Dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Iya. Setelah itu lompat lagi. Jin saka. Siap. Ya kan? Siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Jadi Berarti dia tanda-tandanya cerita. bukan dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Oh, oke. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah. Dari sering marah-marah menyebabkan jengkel. Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Yaitu makanya diagnosa tadi. Tapi kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya Kalau saya punya bilang, penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya karena itu. Begitu. berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya, Oke. itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya Iya, iakan iya. dulu ya. Iya, saya. karena ini dari segi ilmu Terus apa hikmahnya. hubungannya dengan jin saka? Iya, begini. Sesuatu non medis bisa masuk ke dalam diri kita itu tidak dengan kita lagi nyantai, ketawa-ketawa, bahagia, terus tiba-tiba orang itu kerasukan atau mempunyai penyakit gangguan saka tadi, tidak. Tapi ada sebab-sebabnya. Contoh, pikirannya yang selalu marah tadi, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ini menimbulkan beban psikis, akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Nah, Dalam berupa jin. Iya, Jin itu ada. ada. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya
ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Gitu. Itu yang harus dijelaskan. Saya nggak mau bantah. Siap, Kalau siap. saya sudah ada di agama, saya nggak mau bantah. Cuma Kang Samsudin Siap. kan pindahkan. Siap. Benar itu ya? Settingan nggak? Kalau saya jujur, saya siap untuk menghadirkan orangnya. Untuk khusus pengobatan ini tidak ada settingannya. Tapi kan itu karyawan sampean. Mana? Yang mana? Yang tadi. Yang diobati bukan sayang. Yang diobati memang bukan. Bukan, itu Yang orang diobati datang. memang- Siap. Yang diobati memang bukan. Siap. Tapi yang dimasukin jin berikutnya kan adalah karyawan. Tidak yang- semuanya sayang. Sama hanya mengambil satu video. Di situ ada Enggak, saya, 2000 ini kan video. bertanya. Oh siap. Saya bukan menuduh. Iya siap siap. Saya itu bertanya. Siap. Wajar dong kalau saya Iya, iya. awam kan saya bilang, jangan-jangan suruhan aja begitu. kayak gitu. Tapi ketika melihat suatu permasalahan harus secara kafah sayang. Tidak bisa hanya sepotong. Nanti makanya salah saya kaprah. bertanya. Siap. Kan bisa jadi saya bilang Siap. kan bisa jadi itu saya Siap, bisa siap. dong, bisa kan Siap, kayak gitu. mantap. Wajar dong kalau misalnya nonton kayak gitu punya. Siap kan? siap mantap. Pertanyaannya settingan atau enggak? Saya jawab tidak. Tidak. Oke. Tidak. Bisa nggak? Kalau di sini adakah jin atau hantu atau setan atau apa kayak gitu punya? Nah itu yang yang perlu. bisa dibuktikan di depan mata saya pindahkan ke orang. Nah inilah. Bersedia? Bersedia? Gaji naik. Boleh saya jelaskan? Boleh. Nah inilah pentingnya kita memahami suatu perkara sesuai dengan hukumnya. Ketika seseorang mengalami kesurupan, tentu harus ada tanda-tandanya dulu. Atau paling tidak ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana contoh? Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa kesurupan, mungkin atau tidak? Tidak melakukan apa-apa. Lalu kesurupan, bisa nggak? Makanya saya katakan sebab dan akibat itu pasti ada. Seseorang yang selalu marah, gelisah, was-was, pada akhirnya apa? Kesurupan. Beliau sering marah-marah nggak? Sering was-was nggak? Ingin bunuh diri nggak? Kan begitu masalahnya. Jadi yang seperti apa nih yang bisa dimasukin? Makanya saya katakan ketika ingin melakukan sesuatu, itu harus pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Nah, yang bisa dilakukan sesuatu itu tentu harus pada letak kejadiannya, pada letak tempatnya. Bagaimana ketika panjenengan menginginkan melihat sesuatu rumah terbakar, kalau tidak ada rumah yang terbakar? Oke, kalau kayak gitu caranya Siap. nggak akan bisa dibuktikan dong. Makanya ilmu gaib itu untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Bukan untuk dibuktikan. Sama sekali tidak. Tapi Ini kan- sudah salah kaprah. Begini, saya jelaskan dulu. Bagaimana ketika seorang percaya adanya jin, suruh membutuhkan jin. Atau dengan orang Katolik percaya malaikat lah ya. Coba tunjukkan malaikat kepada saya. Beliau bisa nggak? Kira-kira. Apa nggak itu malah menimbulkan kekafiran? Saya percaya tentang hari akhir, percaya nanti tentang surga dan neraka. Apa kita suruh membuktikan surga dan neraka itu? Kalau seperti itu, berarti saya Iya. juga bisa dong. Bagaimana? Saya juga bisa, saya bilang, di tubuh Bapak ini ada sesuatu hantu, ya siluman tupai di dalamnya. Iya. Dia bilang, aku nggak percaya. Nggak bisa kalau nggak percaya seperti itu punya. Iya, iya. Soalnya yang kayak gini punya, nggak bisa dibuktikan seperti itu. Kan Iya. kita kan ada pembuktian dong semuanya Iya. pasti. Nah, Iya. Ada pembuktian yang bisa ditunjukkan. Kalau nggak bisa ilmiah nggak apa-apa. Contohnya Iya. kayak gini. Siap. Kang Samsudin bisa mindahkan sesuatu atau bisa memindahkan jin atau memanggil hantu atau apa. Siap. Ya wajar dong saya bilang ini tolong Siap. bisikkan jin jatuhkan. Siap. Kalau bisa dijatuhkan, Siap. tentu saya akan percaya. Siap. Ya kan? Iya. Kalau misalnya bilang, oh nggak bisa aku kayak gitu. Ya wajar dong sebagai manusia awam, Siap, saya siap. jadi nggak percaya. Iya. Ya kan? Iya. Tentu kayak tadi kan pikiran saya kan kritis. Kalau orang Siap. lain mungkin bisa percaya pindahin jin kayak gitu, wah luar biasa. Kalau saya ngelihatnya settingan Siap. dan mohon maaf bukan hanya Siap. saya. Kalau baca komen semuanya Iya, kayak hampir gitu semuanya semua. seperti itu. Makanya itu saya senang untuk datang di sini, apalagi yang memanggil saya seorang dokter di situ. Di sini biar lebih jelas. Ketika seseorang satu background-nya pesulap yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini udah gak nyambung. Betul. Kayak kamu itu semuanya seorang petani, lalu kamu mengomentari seorang dokter, nyambung nggak kira-kira? Oh. Masa iya Pak perut orang dibedel, kayak gimana sih bedel? Itu kan nggak mungkin kan, karena nggak sesuai dengan keilmuannya, itu berbeda. Saya setuju. Bukan Siap. saya belain pesulap merah. Iya. Saya setuju. Sebenarnya apa yang dilakukan dia itu tidak berhak mengomentari Nah, itu. Gus Samsudin. Saya setuju. Kalau dari segi agama. Ya, siap. Tapi kalau dari segi trik yang Siap. dibukanya, Siap. menurut saya sih sah-sah saja. Siap. Apalagi kalau di dalam itu benar ada Siap. triknya. Siap. Dan apakah balik lagi saya nih? Siap. Apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin Siap. itu selama praktek Siap. ada nggak triknya? Iya, di dunia hiburan tentu ada entertainnya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Oke. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya.
Di sini ada sebenarnya seorang dokter ya, tentu kalau kalian dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya, ya sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan ya. Orang itu datang ke saya, lalu saya doakan. Saya selalu berkatakan kalau masalah yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita di sini hanya sama-sama berdoa dengan kasih sayang Tuhan. Dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Tuhan, kita minta untuk disembuhkan. Kita berdoa. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah, ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah, di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada rongsen yang paku itu di dalam lehernya. Apa mungkin orang mau masang trik di sininya? Terus di dalam ususnya, ada juga yang ada di dalam kepalanya. Nah, ketika saya doakan keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku ronsen paku-pakunya. Boleh saya Siap. Oke. Oke, ini kita lompat, tapi saya komentarin ini dulu ya. Jadi pasien ini datang ada paku ini, tapi ini ronsen kaki ya? Iya. Ini ronsen kaki. Mohon maaf pasien yang saya sebutkan. Jadi saya nggak membongkar rahasia, tapi dibawa oleh Kang Samsudin. Tapi ini memang ada kayak logam di sini ya. Nah terus pasien ini kalau saya lihat di YouTube Kang Samsudin, itu dia muntahkan. Iya. Didoakan dimuntahkan. Iya. Berarti keluarnya dari pencernaan dong, bukan dari kaki. Iya. Ini satu ronsen yang bawa sayang. Ada besok kalau saya diundang di sini lagi, akan saya bawa 7 di orang tersebut? Iya, di satu orang ini. Jadi di badannya ada kukunya. Bahkan yang mencabut itu bukan saya, bukan kru saya, tapi anak dan tetangganya. Dan yang di kaki dicabut nggak? Dicabut. Dicabut juga? Cabutnya manual atau doa keluar sendiri? Ketika didoakan itu pertama keluar darah dulu, terus setelah itu dicabut satu persatu. Jadi cabut manual satu persatu. Iya. Kayak gitu punya. Tapi yang muntahnya itu karena doa? Iya. Oke. Saya percaya dulu. Siap. Ya, karena ini cerita dan saya nggak bisa buktikan ada foto, bahwa ini trik kan. Kalau ini bagaimana? Tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap. Kalau percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Kalau penjelasan kenapa di kaki orang ada paku, di lambung orang ada paku, itu memang karena ada beberapa psikologis orang yang punya kelainan jiwa atau punya gangguan jiwa, itu bisa memasukkan paku sendiri. Ya, ada yang dinamakan kalau kejiwaan ini ada banyak. Nah, kita di kedokteran ini bergerak banget ilmunya. Jadi ada yang memang makan paku, ada yang makan sesuatu hal yang nggak boleh dimakan. Kelainan seksual aja ada banyak banget. Karena ini memang ada gangguan jiwa ke arah sana. Saya nggak lihat pasiennya, saya nggak tahu dan ini nggak diperiksa. Ya, jadi saya hanya melihat gambar. Kalau dilihat gambar memang benar ini ada paku. Tapi kalau kita anamnesis lebih dalam, dan saya percaya banget dengan ilmiah. Karena yang kayak gini punya sampai dunia barat, ujung-ujungnya saya diketawain. Tentu kalau dunia barat setelah dianamnesis nanti katanya, wah ini jenengan nih salah. Ini orang gangguan jiwa. Dia masukin sendiri pakai saya kan jadinya nggak bisa ngomong kayak gitu punya. Tapi saya juga tidak mau menampik karena saya nggak melihat pasiennya langsung dan tidak meriksa pasiennya langsung. Saya balik ke pertanyaan sebelum kita bahas ini. Apakah Kang Samsudin pernah melakukan trik untuk bukan di pengobatannya nih? Tapi untuk membuat video baik YouTube ataupun mempromosikan. Saya jelaskan dengan tegas di sini ya, bahwa semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Tetapi ilmu itu ada. Contoh, ketika panjenengan tadi menanyakan tentang bagaimana caranya seseorang itu membuat kesurupan. Itu ada tata caranya, ada ilmunya. Tentu semuanya perlu disetting. Tapi ilmu itu ada, bukan tidak ada. Oke. Contoh. Spesifik aja. Siap. Berarti tadi ada ngomongin hiburan. Iya. Berarti ada dong triknya. Yang namanya hiburan itu perlu sebagai untuk nilai plusnya ya. Nah, disitulah. Sebagai nilai plus. Tapi begini sayang, saya jelaskan. Sana kreator YouTube, saya kreator YouTube. Karena saya mengatakan edukasi, saya juga edukasi. Betul. Tentu ketika edukasi, sampai tunjukkanlah kreativitas kita yang bagus, yang baik. Jangan menjatuhkan orang lain. Saya sama sekali tidak pernah menyebutkan nama orang, menjatuhkan nama orang. Artinya? Kalau saya salah, silahkan dilaporkan artinya ke polisi. yang saya tangkap adalah, siap. Oke, ada trik, tapi tujuan aku nggak jahat. Tujuan aku untuk pengobatan. Kalau semacam tujuan aku untuk membuat orang lain lebih percaya. Ini saya bantah.
Oke. Karena ini nanti menjadi problem. Kenapa kalau dikatakan trik benar-benar terjadi? Tentu bukan trik. Kalau semuanya itu tidak terjadi, tentu saya akan mengatakan trik. Contohnya kalau trik Ya. itu kayak gini ya. Siap. Saya pindahkan, ini sakit ya. Ya. Saya pindahkan, jinnya ke sana. Terus karyawan saya teriak-teriak ya. Iya. Tapi tujuan saya baik. Tujuan saya itu adalah membuat dia, karena dia ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, membuat dia tenang. Iya. Itu tujuan baik saya. Iya. Ya, kecuali kalau tujuan jahat itu adalah kita mau nipu. Siap. Ya, kita mau nipu nih. Kalau mau nipu, ini bohong, kok pura-pura aja ya. Ini juga sama, pura-pura juga nih. Iya. Ini sama-sama pura-pura nih. Iya. Tapi judulnya itu berbeda, karena Iya. adalah what lie kita ngomong. Siap. Jadi Siap. kalau dokter itu bilang, gimana dok, saya sakit apa dok? Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa, what lie. Siap. Kebohongan putih kita ngomongnya Siap, seperti siap, itu punya. siap, Nah, siap. itu yang sampean lakukan? Tidak. 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 Jadi no trick. No. Ngambil paku dari kepala, no trick. No. No trick. Memang ada paku di sini. Ada beberapa hal yang terjadi ini perlu dipahami juga ya. Saya tidak mengambil paku. Oke. Saya tidak mengambil paku. Iya. Nanti kalau semuanya saya suruh mengambil paku di sana ya tentu saya tidak bisa gitu loh. Ini ada asbabun nuzulnya, ada kejadiannya. Ketika kita berdoa lalu keluar itu, bukan kita melakukan itu, begitu. Ini berarti salah, pemahaman salah. Intinya adalah itu terjadi apa adanya, Apa adanya, tanpa setting, tanpa trik. tanpa trik. Kalau tanpa setting nggak bisa, semua video di setting sayang. Oh ya, oke. Settingan yang dimaksud itu beda, Iya. beda Siap, ini. siap, siap, Oke, kalau gitu saya mau komentar satu video ini nih. siap, Ini satu video. Oke, siap. Bisa saya lihat? oke. Oh siap. Iya, sudah paham. Sudah sangat paham. Oke, saya tanya, Siap. ini trik atau bukan? Iya, ini disebut dengan ilmu maunah. Bisa dilihat kalau dilihat secara konkret di video itu ada satu orang yang saya iris berdarah. Dilihat Ya, videonya. karena sebenarnya kalau yang saya lihat ya, Ya. trik tersebut memang punya resiko. Nah, itu pemahaman yang berbeda dari sini saja. Di sini tentang keyakinan sayang. Keyakinan. Kalau kita yakin dengan sesuatu hal, itu pasti akan menimbulkan sebuah fadilah kalau kita bilang, atau kelebihan. Nah, ketika seseorang itu tidak yakin, dia tidak akan bisa. Kita persimpel saja. Siap. Bagaimana kalau kita ambil pisau di sini? Nah, ini masalah tentang keyakinan. Panjenengan kalau yakin silakan, kalau nggak yakin nggak bisa. Ke Mas Samsudin dong. Siap. Kalau saya tak kebal. Mas Samsudin beranikah? Dan saya tidak pernah berbicara di video tersebut kalau saya kebal. Oke, tapi kan di sana kan menunjukkan bahwa parangnya itu bisa potong, tapi kan Siap. dipangkal. Siap. Habis itu memotong selanjutnya orangnya Siap. di ujung nih. Siap. Ya, itu triknya sudah dibongkar semua orang. Baik pesulap merah pun juga Siap. bongkar yang sama. Makanya saya balik nih, ini trik atau bukan? Kalau ngerasa bukan, kita buktikan. Iya, bicara lagi ini tentang ilmu maunah. Yang ilmu maunah itu sebenarnya bisa terjadi hanya ketika Tuhan berkehendak, bukan atas dasar kehendak kita. Kalau itu atas dasar kehendak kita, itu namanya bukan maunah. Dan pada Itu saat namanya trik, kan gitu. dan pada saat itu Tuhan berkehendak. Nah, itu Dan tadi. saat sekarang Tuhan tidak berkehendak. Ya itu makanya kita tidak tahu apakah ada kehendak Tuhan atau tidak. Coba menurut Kang Samsudin apakah hari ini adalah kehendak Tuhan? Nah, makanya itu, ketika kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan kita, itu namanya kesombongan. Bukan atas dasar Ini kehendak nggak Tuhan. kesombongan. Nah, Saya makanya sering saya katakan, ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk dipelajari. Terutama untuk diimani, bukan untuk dibuktikan. Kan begitu masalahnya. Tapi kan mau pembuktian. Tapi kan kayak gini, nggak adil juga. Iya. Ini kan di depan banyak orang Kang Samsudin melakukan ini. Dan itu orangnya itu juga berdarah. Ya, tapi ya baik sih. Maksudnya itu Iya. ya kan apa sih tujuannya di sini kan pengen membuktikan bahwa Iya. dengan doa seperti ini kan Iya. nggak ada masalah kan. Siap. Dan banyak orang di sini mencobanya. Siap. Masa sih di depan saya Siap, yang di sini pengen mendapat pencerahan? siap. Bisa nggak bantu saya membuktikan hal tersebut? Selain yang pertama, keyakinan panjenengan kepada Tuhan saya sudah berbeda. Itu satu. Yang kedua, ilmu maunah itu untuk diamalkan. Di videonya itu makanya dilihat secara lengkap, secara kafah. Jangan hanya sepotong-potong. Saya katakan bahwa ilmu ini bukan untuk kekebalan. Ilmu ini untuk kepasrahan kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ini semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan waktu ditesnya itu pun juga orangnya berdarah. Orangnya berdarah. Tapi kan digorok di sini kan nggak ada apa-apa. Ya, itu mungkin beliau yakin. Gitu. Beliau yakin. Dan intinya di dalam video itu supaya orang lebih berpasrah diri kepada Tuhan, gitu.
Jadi kayak gimana supaya bisa dibuktikan? Kan kayak gini ya, kita supaya ada ujungnya nih. Siap. Dari paku, golok, pindahin jin. Siap. Katanya nggak ada trik nih. Siap. Tapi saya butuh. Iya. Iya, wajar dong. Saya Siap. sebagai awam, sebagai orang yang ini, saya butuh sesuatu hal yang konkret yang ini nggak sulap. Siap. Wajar dong. Siap. Karena kalau Kang Samsudin bilang, waduh saya dihujat nih. Wajar dong dihujat kalau menurut saya. Iya. Kita ambil objektifnya aja. Iya. Ya. Karena Kang Samsudin nggak bisa menunjukkan pembuktian Siap. bahwa benar Kang Samsudin mampu. Siap. Tapi kalau Kang Samsudin bisa nunjukin, saya ambil pisau di sini, nih, kayak gini punya. Oke. Saya kan juga saya yakin setelah nonton ini pun netizen saya pun juga akan semuanya akan bela Siap. Kang Samsudin. Siap. Mungkin Kang Samsudin akan rame banget di pengobatannya juga kan pasti kan. Siap. Ya kan, jadi kan, bisa nih, Dokter Richard, sini, hap, muntah paku, saya muntah kan kayak gitu kan. Itu berarti saya jadi dukun santet. Ya nggak Karena apa-apa, gini. nggak apa-apa, santet saya dulu, habis itu saya muntahin nggak apa-apa. Bukan gini sayang. Di dalam agama kita itu ada yang untuk melepaskan, tetapi tidak diajarkan untuk mengikat. Nah, yang diajarkan di dalam agama saya itu melepaskan ikatannya. Siapa yang mau saya lepaskan ikatannya? Tunjukkan kepada saya. Saya, Apa sama diikat? boleh ikat saya. Yang ngikat siapa? Ya. Karena ini antara contoh ya, ini hitam, ini putih. Yang hitam ini diterangkan dengan yang putih. Nggak, maksudnya Sekarang bisa bukan santet saya dulu, habis itu keluarin gitu. cari dukun santet. Sampean nggak bisa santet. Ya sama sekali tidak dong sayang. Kita ini mengobati orang yang terkena gangguan santet ikatan. Siapa yang diikat di sini? Kalau kayak gitu bener dong kata Marcel Siap. bahwa nggak akan pernah bisa dibuktikan. Dan siapa yang suruh untuk membuktikan? Tapi kan Siapa yang Kang suruh untuk Samsudin membuktikan? buktikan di YouTube bahwa Kang Samsudin mampu. Kalau semuanya saya mengatakan bahwa di YouTube itu ini adalah jin, malaikat. Apa saya suruh membuktikan itu? Dan saya tidak pernah mengatakan kalau di YouTube saya ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu sakti. Saya tidak pernah mengatakan itu. Dan saya juga tidak pernah mengatakan di YouTube itu hal semacam ini bisa dilakukan kepada siapapun. Tidak. Oke. Itu yang perlu untuk digarisbawahi dan perlu untuk dipahami. Panjenengan sebagai seorang akademis yang luar biasa, bahwa di setiap hal itu ada ilmunya masing-masing. Iya. Kalau sampai yang satunya mengomentari yang satunya, tentu sangat salah kaprah. Makanya begitu. saya bertanya, saya Siap. juga nggak mau gini. Saya ini pengen objektif. Jadi Siap. saya dengan ketidakpercayaan saya Siap. berusaha mengkritisi saudara. Siap. Ya. Tapi Siap. bukan artinya ketika saudara menunjukkan sesuatu, saya Siap. jadi tetap nggak percaya. Itu namanya ngeyel. Siap. Itu namanya ngeyel. Siap, Kayak siap. gitu punya. Tapi dengan ketidakpercayaan saya, ketika saudara bisa membuktikan sebaliknya, maka Siap. saya akan jadi luar biasa percaya. Siap. Oke, saya pertegas sekali lagi. Siap. Kalau saya ambil pisau, Siap. Kang Samsudin mampu? Untuk apa? Coba tes kebal? Saya tidak pernah menyatakan di video saya kalau saya kebal. Oke, jadi nggak bisa. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak mau menunjukkan kesombongan di depan layar. Oke, tidak apa-apa. Inilah waktunya, Kang. Ini the right time. Ini waktunya. Sekarang Mau coba? saya tanyakan kembali ke sini. Ambilin dong. Siapa namanya Miftah? Ambil bis. Enggak apa-apa. Mau Gini, kuning, boleh aku ini- nggak cari duit dari YouTube. Siap. Boleh saya kasih, kita harus objektif ya ketika mengkritisi sebuah masalah. Masalahnya di sini kan beliau menuduh saya melakukan penipuan. Enggak. Enggak dulu, nanti stop dulu. Ini harus Bukan konkret. penipuan. Siap. Saya tidak percaya apa ya. Bukan, saya katakan Marcel. Oh, Marcel, ya. Nah, jadi kita harus objektif di dalam video ini. Beliau kan menuduh saya melakukan penipuan. Yes. Lalu bisakah dibuktikan siapa yang saya tipu? Itu juga harus presisi. Jangan hanya satu pihak. Oke. Tetapi harus memahami sebuah masalah secara kafah. Oke. Siapa yang pertama kali menyebutkan nama? Sana. Oke. Siapa yang pertama kali menuduh? Sana. Oke. Nah, di dalam video itu Sana menuduh saya melakukan penipuan. Oke. Lalu, ketika kita berbicara tentang hukum, siapa yang saya tipu? Saya bantu jawab ya, Ya, Pesulap siap, Merah ya. siap. Tentu masyarakat banyak dan pasien. Masyarakat yang mana? Pasien yang Masyarakat mana? yang nonton, Ya, masyarakat yang ke depan akan datang ke tempat sampean. siap. Nah, ini pun juga harus dilihat benar secara objektifnya. Yang mana, siapa orangnya, mana laporannya, mana alat buktinya. Ini harus dipahami secara benar. Kalau hanya seperti ini opini. Dan yang menjadi korban siapa? Ini nggak opini, Bang. Opini, sayang. Ini nggak opini. Kalau ini opini, Siap. buktikan. Siap. Buktikan dengan tunjukkan di depan kamera Siap.
bahwa ini bukan trik. Siap. Ini bukan opini nih. Siap. Ya, tapi gini ya, Gimana? ini bisa terbang. Ya, Bisa nggak? tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kalau misalnya saya bilang ini pasti bisa terbang. Terus siapa yang bilang kalau ini bisa terbang? Oke. Kan panjenengan sendiri. Ya, ini kan contoh. Iya. Misalan. Iya. Tapi kan Dan kalau sekarang Marcel sendiri yang menuduh, kenapa saya yang suruh membuktikan? oh, gini Bang. Ini nggak masuk di hukum. Terus begini. Kalau kayak gini saya tanya balik. Gini, Kalau misalnya Kang Samsudin nggak bersalah, Iya. kenapa Dinkes tarik izinnya? Bukan ditarik. Ada surat laporan dari sana. Nah, makanya ini memahami sesuatu masalah secara kafah. Di izinnya itu tidak dituliskan ditarik. Karena apa? Karena saya masuk di dalam organisasi, satu yang belum saya lakukan. IMB-nya saya belum ada. Sehingga ketika IMB-nya ini belum ada, diminta untuk melanjutkan perizinannya dulu. Bukan ditarik. Ini salah kaprah. IMB nggak ada, surat izin prakteknya ada. Ada. Wah, kayak gimana caranya tuh? Nah, itu yang perlu jangan ketahui. Jadi saya ada SPPT-nya, ada Kemenkumhamnya, tapi IMB-nya belum ada. IMB-nya belum ada. Nah, makanya sekarang diperintahkan oleh pemerintah, dituliskan di situ. Nanti saya upload di YouTube saya ya. Dipersilahkan untuk melanjutkan pengobatan atau silahkan pengobatan di luar, tetapi tidak di padepokan. Karena padepokan yang saya bangun belum jadi, sehingga IMB-nya belum ada. Waduh, itu lebih fatal lagi, Bang. Siap. Itu lebih fatal lagi. Saya dokter, itu Siap. bikin perizinan tuh susah banget. Siap. Ini juga kalau ada kepala dinas yang nonton ini punya catat ya. Siap. Saya kesel kan kayak ginian punya. Kalian ngurus, kalau dokter ngurus perizinan tuh setengah mati. Ini dokter yang jelas-jelas dokter yang sekolahnya sudah bertahun-tahun, 6 Siap. tahun minimal, Siap. apalagi ada yang puluhan tahun, ngurus perizinan susah. Bikin klinik, ini itu aja yang peralatan sudah lengkap, setengah mati. Siap. Bikin rumah sakit lebih susah lagi, semua dipersulit. Tapi yang seperti yang tradisional seperti Kang Samsudin, kok bisa? Iya. Pengobatan, oke, dicabut, nanti asal bukan di sini, di tempat, di rumah bisa. Yep. Kami aja dokter nggak bisa loh. Iya. Saya aja kalau dipanggil datang ke rumah, saya nggak boleh loh. Siap. Karena saya nggak punya izin, even saya dokter. Mm-mm. Dan saya disumpah sudah jelas, Yep. tapi saya nggak boleh loh melakukan. Ya, jadi begini. Apa yang dilakukan pemerintah ini karena ini bukan karena saya terbukti melakukan kesalahan. Sehingga prakteknya boleh diizinkan. Ini kalau menurut pemerintah hanya karena opini. Contoh, kenapa padepokan sekarang ini tidak diperbolehkan menerima tamu? Karena untuk mengkondusifkan keadaan. Karena banyaknya orang yang datang, yang demo, takutnya terjadi benturan. Oke, jadi Nah. artinya nggak ada kesalahan, Nah. hanya untuk menghindari konflik. Nah, itu. Jadi jangan disamakan dengan dokter yang seperti ini masalahnya beredar opini dari Marcel yang menuduh saya sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa saya melakukan. Jadi Dinkes pun membenarkan nggak ada yang salah dengan Siap. Kang Samsudin. Siap. Dinkes pun membenarkan nggak ada masalah dan ini cuma masalah menenangkan masyarakat saja. Siap. Dinkes, saya pengen ada Dinkesnya buka suara ya. Siap. Karena prakteknya saya di situ adalah pijat. Pijat dan saya sudah menerangkan di Polres tentang kejadian di waktu itu. Oke, Siap. ini kan beda definisi pijat. Siap. Oke, Siap. saya balik lagi. Pisau dong. Siap. Tapi nggak saya ya. Ini saya tes dulu nih pisaunya. Jangan-jangan karyawan saya sudah ada trik nih. Sudah ada pembicaraan ini. Hah? Tajam nggak? Tajam ya? Gimana Kang Samsudin? Berani? Itu seperti ini sebenarnya buat saya sesuatu hal yang sangat-sangat Demi Tidak. memperbaiki nama baik Kang Samsudin. Iya. Ini masalah tentang keimanan, bukan masalah tentang. Tapi kalau Kang Samsudin tidak bersedia nggak apa-apa. Saya nggak Iya. akan maksa. Siap. Tapi ini demi memperbaiki nama Kang Samsudin. Iya, Bersedia? salah satunya kalau ditunjukkan. Ya, tapi kan Siap. sama aja di YouTube juga ditunjukkan. Bukan sayang. Ketika kita melakukan kepada diri sendiri itu namanya kesombongan. Kalau kita kepada orang lain untuk menumbuhkan keyakinan, contoh. Tapi gini. Siap. Ini bukan kesombongan. Siap. Saya potong. Tapi paham dulu, dipahami setiap ilmu sesuai dengan tendensi hukumnya. Ini tidak kesombongan. Tidak. Karena seorang nabi pun pasti diperizinkan untuk membela diri. Siap. Ya. Sampean sudah diserang habis-habisan Siap. seperti ini punya. Siap. Tentu mempunyai hak untuk membela diri. Siap. Bayangkan, jika apa yang saudara lakukan itu benar, Siap. menolong banyak orang, dan memang Kang Samsudin memang punya kekuatan yang luar biasa, artinya yang memperlakukan seperti dengan saudara adalah zolim. Siap. Dan perlu saya garis Dan bawahi di sini. kerugian ada pada Siap. pasien. Saya terangkan di sini bahwa
saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kemampuan. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kesaktian. Di sini harus digarisbawahi. Oke. Ini semuanya atas dasar qadrat iradatnya Allah. Pahami itu. Oke. Jadi jangan sesuatu hal dipahami hanya dari satu sisi. Harus dari dua sisi. Itu yang perlu untuk dipahami. Oke. Bersedia atau tidak? Ini sebenarnya berhubungan dengan keyakinan ya. Keyakinan dan ada lagi hal-hal yang perlu dijelaskan. Kesombongan dan ada lagi ini. Saya nggak menganggap iya. ini kesombongan. Siap. Saya balikan lagi. Saya Siap. tidak menganggap ini kesombongan dan saya tidak mau debat. Bersedia atau tidak? Iya. Menurut saya ini tidak perlu buat saya. Tidak perlu. Oke. Tidak perlu. Terima kasih. Siap. Oke. Terakhir. Siap. Pukul mental. Iya. Boleh saya coba? Begini. Ini juga perlu untuk dijelaskan ya sayang ya. Di dalam video itu terjadi seseorang yang mental karena dia punya ilmu santet. Satu. Semua video saya hanya itu. Orang mental hanya ketika dia punya ilmu santet. Sekarang, tegas gitu. Siapa yang punya ilmu santet? Makanya berbicara sesuatu keilmuan harus tendensinya pada keilmuan. Contoh, ketika jenengan bilang ini settingan. Apakah ilmu tenaga dalam itu tidak ada? Ada sayang. Tetapi ketika seseorang itu mau dipraktekkan, yang pertama dia harus diisi dulu dengan silat hadiran. Atau dibukakan dulu portalnya. Atau dia mempunyai amarah suci. Seperti itu sayang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa semua ilmu itu untuk diamalkan dan dipraktekkan. Kalau untuk dipertontonkan, sudah jelas. Itu namanya trik gitu loh sayang. Sampean kan mempertontonkan di YouTube. Nah, yang dipertontonkan itu contoh. Ketika Ruqyah keluar paku itu kan tidak sengaja. Apa bisa orang tidak ada paku terus saya suruh keluar paku. Ketika ada orang yang menyerang saya, menggunakan ilmu santet datang ke saya. Dia punya ilmu santet, nantang saya kata di malam. Ketika saya lagi jalan-jalan ada yang nyerang saya. Orang itu, kalau kamu nyerang saya, kamu pakai ilmu santet dong. Saya kan jurusnya ilmu santet, bukan itu. Nah, ketika yang menyerang ini ilmu santet baru. Okay. Makanya sayang, untuk memahami sebuah keilmuan, ya saya paham lah, dia adalah seorang dokter, jadi tidak memahami tentang ilmu hikmah. Okay. Ilmu hikmah satu lagi ya. Apa yang dia ketahui sebenarnya, apa yang dia punya, tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Kecuali atas dasar kodrat iradatnya Allah. Atas dasar kejadian yang di luar dari kenakalan. Siap. Supaya saya tangkap, Siap. saya juga nggak mau debat banyak kalau soal agama. Bukan masalah agama. Ini nanti dipelintir lagi. Tapi bukan masalah agama. Saya pengen ngomong kayak gini. Siap. Adakah pembuktian yang bisa dilakukan di tempat ini sehingga saya bisa percaya? Anything. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi masalahnya begini, saya jelaskan dulu ya. Ketika seseorang mau membuktikan di situ ada rumah terbakar, tentu harus ada rumah yang dibakar. Oke, tadi katanya banyak. Iya. Satu. Banyak rumah yang terbakar. Tapi kita kalau mau menunjukkan bagaimana proses untuk memadamkannya, bagaimana proses untuk mengeluarkan barangnya, itu harus ada barangnya. Ngerti saya, harus ada kejadiannya Makanya dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Makanya ketika itu saya mengajak ke Mas Marcel, kalau kamu pengen tahu secara langsung, ayo ikut saya ruqyah di dalam, nanti gimana kalau orang itu saya ruqyah kesurupan atau muntah paku, atau ikut saya di rumah orang yang terkena santet. Ya, sehingga kan gini, orang Jawa nih ya kadang-kadang ada merah-merah api yang terbang di atap rumahnya seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Apakah sekarang kalau membuktikan seperti itu tidak pada tempatnya bisa? Saya tanya. Ya, gimana? Sampai semuanya suruh mengoperasi orang, tapi ketika itu sama tidak sedang dalam proses operasi. Oh iya ngerti, harus ada sakitnya dulu dong. Nah, ngerti saya. Makanya Tapi kan Marcelnya juga pasti berpikir, jangan-jangan ini settingan saudara. Nah makanya itu, ini karena sudah suudzon, karena sudah berpikir buruk, tidak bertabayun dulu, dan tidak mau mengikuti aturannya, ya jadinya seperti ini. Dan saya yang jadi korbannya. Gitu loh sayang. Oke. Boleh nggak lihat sekeliling dulu? Boleh. Ada sesuatu yang bisa, ada sesuatu yang janggal gitu? Atau teman saya ini dipelet? Soalnya benar. Aku nggak, dia ngomongin orang pintar, 3 orang pintar sudah ngomong dia dipelet. Coba lihat. Kalau menurut saya, beliau ini tidak ada gangguan peletnya. Tetapi beliau ini mengalami gangguan yang karena ketempelan tadi. Oh, ketempelan apa nih? Ketempelan itu ada 4 hal tadi, jelaskan lagi. Iya. Ya ketempelan yang mana? Dari 4 tadi yang ketempelan yang mana dia? Salah satunya kurangnya taat. Oh, kurangnya taat. Kau sih. Bukan, caranya bagaimana beliau lebih. Kalau saya boleh ngomong, cara sholatnya, dzikirnya itu harus benar dulu. Oh iya, dia nggak pernah berdoa, dia punya curhat soalnya. Doanya virtual. Dia nggak. Ya. Dan satu hal lagi ya, makanya saya katakan,
Kalau ada orang yang mengatakan kamu kena santet, sudah hampir dipastikan itu adalah sebuah kebohongan. Oke, kalau Menurut saya. Kenapa saya? Kalau saya, adakah penyakit atau ada yang salah yang bisa dibaca? Gunung Kidul. Enggak. Gunung Kawi. Aku bukan orang yang secara fisik, aku bukan orang yang kuat. Siap. Ya, ada sesuatu kah? Kalau nggak ada nggak apa-apa, bagus. Pesugihan mana? Kalau ada aku bisa berobat. Ini ya masalah pribadi ya sebenarnya ya. Apa? Iya, kalau panjenengan itu masuknya ke dalam taraf ain. Ain tuh kayak gimana? Gak apa-apa. Kalau aku nggak suka, aku bisa potong kok. Tenang aja. Ngomong aja. Iya. Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah pribadi menurut saya. Ada masalah di situ. Salah satunya pentingnya untuk bisa memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah atau ketenangan. Kalau menurut saya. Contohnya kayak gimana tuh? Konkret. Iya, ketenangan itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Hmm. Butuhnya ketenangan. Oke. Jadi tidak muncul perasaan-perasaan yang akhirnya membuat diri kita itu nggak nyaman. Kalau menurut saya. Itu wallah terserah panjenengan sendiri sih. Saya nyaman sih, tapi memang saya orangnya dari dulu kritis. Bang, saya itu dari dulu di sekolah juga tukang protes. Siap. Yang menurut saya nggak make sense di saya, menurut Iya. saya nggak masuk akal di saya, Iya. wajar dong. Inilah yang penting saya katakan. Sekarang kita ada di zaman 2002. Siap. Dan satu hal lagi perlu dipahami. Ilmu santet, sihir, tenung teluh itu akan ada dari awal zaman sampai akhir zaman. Itu yang perlu untuk dipahami. Tapi yang nyata dan yang gaib itu akan tetap ada. Kang Samsudin kemarin di Trans TV mau nunjukin sesuatu. Kok Iya. boleh di Trans TV? Kenapa di tempat saya nggak bisa? Bukan, saya pun kemarin juga sudah membuktikan itu. Setelah saya waktu di-cut, setelah itu boleh minta videonya ke siapa namanya? Jessica. Beliau saya minta untuk melihat dulu ke tempat sesuatu, tidak ada apa-apanya. Lalu setelah itu silakan dilihat. Karena apa? Karena menurut saya beliau kenapa bisa memberikan uang begitu banyaknya kepada orang dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali. Mobil satu dibelikan, itu ada gangguan non medisnya, ada ikatan yang mengikat di dalam dirinya. Sehingga ketika itu ikatannya harus dilepaskan. Makanya ketika itu muncullah namanya Semar Mesem. Ketika beliau saya suruh untuk mengambil di tempat beliau yang awalnya tidak ada apa-apa, ada apa-apa. Apalagi saya ini, Kang. Saya ini punya banyak musuh loh. Kang Samsudin tahu nggak? Saya ini bongkarin kirim abal-abal tuh sekian puluh. Iya. Yang benci saya sekian banyak. Siap, Yang ngelaporin saya banyak. siap. Ada nggak coba lihat saya sekali lagi nih? Ada nggak saya disantet apa di apa gitu? Kalau malam istrinya jagain. Kalau menurut saya gangguan sihir yang berupa ikatan belum sampai Belum. ke dalam diri panjenengan. Puji Satu hal lagi. Santet itu hanya bisa masuk kepada orang yang percaya. Oke. Satu. Oh, jadi Yang- kalau nggak percaya nggak bisa masuk. Kalau dia tidak percaya, terus tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak masuk. Tetapi kalau dianya mudah marah, mudah sedih, muncul was-was, gelisah, itu mudah masuk. Artinya secara psikologis dong. Cocok. Makanya saya katakan tadi, Berarti itu bukan santet, itu masalah ilmu psikologis. bukan. Itu namanya santet itu makanya dari gangguan psikis masuk ke non medis, akhirnya ke medis. Oh. Gitu. Oke, mungkin ada perbedaan. Iya, Oke, siap. thank you Siap. Mak. Tapi Siap. terakhir saya mau tanya, kenapa Siap. nggak pakai sendal? Iya, saya kan makanya beda ilmu. Saya itu belajar di Al-Hikmah. Di dalam Al-Hikmah itu ada pelajaran namanya Asma Karomak Sultan Aulia Syamsul Qadir Jalan. Itu harus diamalkan. Orang yang mengamalkan itu yang pertama, tidak makan yang bilarus selama 5 tahun. Jadi makannya itu hanya sesuatu hal yang di dalam tanah, ngerawat namanya. Itu sudah saya lakukan. Yang kedua, dia harus belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak, semakin subur. Dan bumi itu tidak boleh membalas sesuatu hal yang contoh ketika bumi itu dikencingi, di lidah, di ludah, diinjak-injak, dia tidak boleh membalas apa yang dilakukan. Malah dia memberikan kebaikan. Jadi intinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ketika dihina, dicaci, jangan membalas. Ini wataknya bumi. Jadi belajar wataknya bumi. Oke. Inilah As-Sofa, Al-Jafa, dan Al-Wafa. Bukan permasalahan kalau nggak pakai sendal ilmunya makin kuat kayak gitu, nggak ada ya? Ini sebuah riadoh. Riadoh oke. itu tirakat. Gitu. Ilmu Jawa. Oke, thank you banyak sudah datang ke Siap, sini. siap. Saya pribadi minta maaf kalau saya ada salah. Tidak. Kalau ada perdebatan kita yang tidak berkenan di hati Siap. Kang Samsudin, saya Siap. minta maaf. Siap. Dan setelah ini benar-benar nggak ada implikasi hukum kan? Tidak ada. Saya sangat senang. Makanya saya katakan ke Marcel, kalau mau ketemu sama saya, ayo silahkan gitu loh.
Bahkan saya ya, beliau datang ke saya, beliau tidak mau masuk ketika datang. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Dan ketika itu karena banyak ada puluhan pasien, akhirnya saya harus suruh menunggu. Ketika saya keluar, ternyata di luar sudah terjadi keributan. Kalau suatu hari saya ngelihat saya yang datang ke Padepokan saudara untuk Alhamdulillah, barakallah. Boleh Saya ya? tunggu sekali. boleh ya? Boleh sekali. Boleh ya. Tapi kalau saya meragukan masih boleh kan? Sangat-sangat Artinya boleh saya sekali. ngecek secara ilmiah boleh dong? Saya katakan bahwa saya tidak harus orang yang saya yakini orang itu harus percaya. Tentu tidak dong. Oke. Saya tidak memaksakan orang lain percaya dengan apa yang saya percaya. Yang pertama, yang terpenting jangan menghina, jangan membuli, dan jangan memfitnah. Itu saja sudah. Siap. Apa nih rencana ke depan? Rencana ke depan ya, saya akan berjalan sesuai dengan apa yang diberitakan Tuhan kepada saya. Saya ada orang minta doa, ya saya doakan. Sembuh tidak aja itu urusan Tuhan. Oh ya, ada pertanyaan titipan nih. Siap. Titipan dari sebelah sana lah pokoknya. Siap. Dia bilang, kan janjinya nggak akan laporin. Siap. Nggak akan kehukum. Kok dilaporin? Makanya itu saya katakan ke Marcel ini bahwa panjenengan kan sudah saya sampaikan, kalau datang silakan masuk, beliau tidak masuk. Ketika saya datangi, ayo kita bikin ketemuan, kita janjian di luar Padepokan atau di mana pembuktian, beliau tidak mau. Terus saya harus bagaimana? Dan beliau tidak ada konfirmasi apapun tentang saya. Katanya saya menipu. Yang saya tipu di mana? Dan ini menjadi gejolak luar biasa di masyarakat. Seolah-olah saya melakukan penipuan. Jadi seperti ini, saya contoh. Panjenengan di tempat klinik sampean sendiri seperti ini, lalu sampean dikatakan menipu. Sampean tanya, yang sampean tipu siapa? Kalau saya? Iya. Kalau saya nggak usah repot-repot. Saya Siap. akan membuktikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Dan saya sudah mengajak itu. Dan Saya sudah mengajak itu, beliau tidak mau. kenapa di tempat saya nggak mau? Kenapa dengan Marcel mau? Iya, karena yang dibuktikan itu yang santetnya. Makanya saya katakan di situ. Kalau kamu ingin tahu seseorang membakar bata, ya kamu harus saya ajak ke orang yang membakar bata di situ. Di situ nanti kamu bisa lihat bagaimana kayu dimasukkan, keluarnya api. It's mean kan kayak gini. Nggak semua orang kan mampu. Tapi kan Kang Samsudin Iya. mampu. Tidak Ya, mampu saya. Kalau nggak mampu, Iya. kameramen saya juga nggak mampu. Nah, Tapi makanya kan Kang itu. Samsudin mampu mengeluarkan, paling nggak dengan doanya Kang Samsudin Iya, bisa iya, mengeluarkan paku. Iya. Artinya kan Kang Samsudin kan spesial. Siap. Ya kalau spesial kan pasti, saya yakin Kang Samsudin, yakin saya pasti bisa menunjukkan sesuatu. Tapi mungkin Kang Samsudin kan menahan diri di sini. Saya appreciate banget perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Sebenarnya saya sama sekali tidak mau membuktikan ya. Karena di dalam ilmu karomah itu sebenarnya tidak boleh ada kesombongan. Bolehnya hanya untuk membuat seseorang tambah yakin dengan ilmu Allah, bukan untuk Oh pembuktian. iya, ada nih. Kalau niatnya baik kan berarti pengobatan Yap. nggak bayar. Iya. Tapi katanya kok ada yang beredar itu kwitansi, ada yang 25 juta, Iya. 20 juta, 10 juta, itu kayak Siap. gimana tuh? Kalau masalah kwitansi, saya bisa membuktikan itu adalah fitnah. Satu, Nggak ada. ada. Kalau masalah kwitansi. Tapi kalau untuk pengobatan sendiri, apakah ada berbayar, apakah yang tidak berbayar? Iya. Jadi gini, saya jelaskan. Orang datang, ruqyah, terapi, minum dekan gratis. Ya. Oh, terima kasih dong, Siap. ajar dong. Siap. Ke dokter aja bayar kan Iya, kayak gitu. iya. punya, Tapi kan? tapi yang kedua, ketika seseorang ingin melakukan doa yang selainnya, itu harus bayar. Oke, saya sepakat. Siap. Kan jasa orang dipakai. Nah, siap itu. Berapa? Kalau tergantung dari Range. kemampuan orangnya. Range. Di situ tidak terpatok harga. Ada 25 juta? Kalau yang 25 juta tidak ada. Di Padepokan itu saya jelaskan secara Tapi konkret. 23 ada? Tidak ada. Saya jelaskan dulu Oke. supaya lebih konkret penjelasannya. Jadi doa itu ada 3. Ada doa yang dengan ucapan. Cukup ketika orang datang didoakan itu gratis. Oke. Ada yang kedua, doa dengan perbuatan. Ada nanti orang memberikan uang lalu kita berikan sedekah ke anak yatim. Itu tergantung kemampuannya. Oke. Supaya doanya itu lebih makbul. Yang ketiga, doa dengan menggunakan barang. Contoh, ketika itu bikin selamatan, kita orang Jawa, bikin tumpeng. Nah, tumpeng itu nanti dibikinlah selamatan dimakan bareng-bareng. Oke. Sesuai kemampuannya. Apakah tumpengnya itu yang harga 10.000 sampai 1 juta, 2 juta, tergantung dia buatnya. Oke. Itu aja. Tapi ada nggak yang pembayaran karena katanya ada korban-korban juga yang ngomong nih, katanya ada yang bayar Korban yang 20 mana juta, dulu dong? 10 juta. Siap. Siap. Ada nggak? Ya sesuai dari Kalau- kemampuannya tadi itu. Nah, berarti ada. Ada. Berarti ada. Ada. Ada yang bayar segitu. 3 tadi itu. Tapi kok mahal banget. Nah, Aku itu. jadi dokter aja. Kita dokter aja kalah angka loh. Gimana ini? Aku ada yang mahal sih. Kalau di klinik kecantikan wajar mahal karena kita Siap. jualnya filler, benang Siap, kayak siap. gitu. Tindak operasi kan wajar. Iya. Tapi kan Bagaimana just kalau doa. orang keluar paku ini? Just pula Iya. salah. Kalau orang keluar paku ini dioperasi kira-kira habis berapa? Oke. Oke, berapa? Jawab.
Oh, mungkin bisa jutaan. Nah, kalau semuanya dia ngeluarin uang 2 juta, kira-kira mahal nggak? Oh, Dengan operasi itu lebih mahal mana? Sakitnya lebih lama mana? operasi dong. Clear sudah. Oh, artinya kalau penyakit yang seperti ini, Nah, mengeluarkan jin, mengeluarkan paku, itu membutuhkan effort bukan yang lebih mengeluarkan wajar. paku, dong, bukan mengeluarkan jin, mendoakan. Dan ketika mendoakan ada 3 tahapan. Ada doa dengan ucapan, ada doa dengan tindakan, ada doa dengan barang. berarti nggak ada standar. Tidak ada standar. Sesuai dengan kemampuan orangnya. Banyak Kerelaan atau diminta? kerelaan. Kerelaan. Siap. Contoh, ketika kamu pingin selamatan, monggo. Tidak juga, tidak apa-apa. Katanya mantan Siap. videografernya Ya, mau speak up. Gimana tuh? silahkan. Ada trik? Siap. Gimana tuh? Jangankan mantan kamera saya. Mantan-mantan santri saya yang saat ini menyerang saya pun juga banyak. Dan saya ada videonya ketika seseorang itu disuruh dan dibayar. Kenapa? Karena adanya sebuah persaingan sesama pengobatan alternatif. Ada juga hanya karena konten YouTube supaya naik YouTube-nya. Saya bisa menunjukkan videonya. Oke, nggak apa-apa. Thank you banget. Siap. Saya paling nggak, kita berbeda pendapat nggak apa-apa, Siap. tapi saya akui gentle. Siap. Itu aja dulu. Dan saya akui gentle banget. Dan Mudah- saya sangat mengucapkan terima kasih sekali. Beliau ini bukan hanya seorang dokter, tapi seorang pengkritis yang luar biasa. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Orang-orang yang seperti ini. Beliau sangat luar biasa sekali cara berpikirnya dan sangat luar biasa sekali dalam tindakannya. Ini salah satu bukti beliau cinta kepada negara kita. Amin. Thank you. Siap. Bang. Thank you Siap. semuanya. Mudah-mudahan Siap. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.